Dosa itu ada ukurannya, ada dosa besar, ada juga dosa kecil. Yang penting segera minta ampun. Kalau kita minta ampun, maka urusan kita dengan Tuhan itu selesai. Dosa itu datangnya tiba-tiba. Entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba saja saya berbuat dosa. Setujukah Anda dengan pendapat-pendapat seperti itu? Mari kita lihat, apakah itu mitos ataukah itu fakta? Dosa besar, dosa kecil. Apakah itu mitos ataukah itu fakta? Kalau kebangetan dosanya, Tuhan murka. Tapi kalau dosanya kecil, Tuhan masih bisa toleransi. Kalau membunuh, itu dosa besar. Tapi kalau cuma gosip, itu sepele. Itu bukan dosa. Itu hanya kebiasaan. Kalau korupsi besar-besaran, itu baru yang namanya dosa besar. Tapi kalau cuma curi-curi dikit, itu dosa kecil. Santai aja bro. Kalau selingkuh, jelas itu dosa besar. Tapi kalau cuma TTM, teman tapi mesra, istilah populernya adalah workspos, itu dosa kecil. Saya berkata kepada Anda, dosa besar, dosa kecil, itu mitos. Faktanya adalah tidak ada dosa besar, dosa kecil. Coba lemparkanlah batu yang besar ke laut. Menurut Anda apa yang terjadi? Tenggelam. Lalu kemudian sekarang ambillah kerikil yang kecil dan juga lemparkanlah ke laut. Apa yang terjadi? Tenggelam juga. Saya kira dosa juga hal yang seperti itu. Dosa adalah dosa dan Alkitab menulis bahwa upah dosa adalah maut. Beberapa waktu yang lalu ketika kami sekeluarga pergi liburan di Kota Batu, anak saya minta untuk mencoba olahraga para layang, yaitu terbang dari ketinggian tertentu dengan menggunakan parasit. Saat kami memasuki area para layang, maka ada tulisan yang sangat besar di situ, dilarang merokok di area ini. Kebetulan pada waktu itu saya melihat ada seorang pengunjung yang berada di area itu sedang merokok. Dan apa yang terjadi? Petugas memarahi dia besar-besaran. Mengapa tidak boleh merokok di area itu? Sebab ketika sebelum terbang, maka parasut itu dijembreng ke tanah. Yang dikhawatirkan adalah api rokok atau puntung rokok itu bisa mengenai parasut itu. Dan itu sangat bahaya. Anda bisa bayangkan ketika api rokok itu mengenai parasut itu, maka yang terjadi adalah parasut itu bisa lubang. Dan Anda bisa bayangkan kalau seseorang terbang dengan parasut yang lubang, betapa bahayanya akan hal itu. Ini hal sepele tapi bisa berdampak fatal kalau diabaikan. Dosa juga seperti itu. Mungkin terlihat kecil, mungkin terlihat remeh. Orang bahkan mengabaikan dan menyepelekan. Tetapi kalau dibiarkan, dosa bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat yang kelima mengatakan bahwa sekalipun api itu kecil, tetapi itu bisa membakar hutan yang besar. Artinya adalah dosa yang kecil itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengabaikan dan kalau kita menyepelekan akan hal itu. 2. Saat kita minta ampun, maka dosa tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka urusan kita dengan Tuhan itu selesai. Tidak ada penghukuman karena kita sudah minta ampun. Mitos atau fakta? Saya berikan cerita sederhana kepada Anda. Satu kali seorang pendeta memarkir mobilnya di tempat yang mana ada tulisan dilarang parkir. Alasannya cukup masuk akal. Karena pendeta ini sudah mencoba mencari beberapa tempat parkir dan ternyata sudah terisi penuh. Dan karena waktunya sudah mepet, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali dia harus melanggar peraturan itu. Dia memarkirkan mobilnya di lahan itu. Berharap mendapat anugerah pengampunan dari petugas polisi, maka pendeta ini cukup cerdik. Yang dilakukan adalah dia menulis di sebuah kertas, lalu kemudian dia tempelkan kertas itu di bagian depan jendelanya, sehingga petugas itu akan melihat persis apa yang dia tulis di situ. Apa yang dia tulis? Saya telah mengitari blok ini berkali-kali dan tetap saya tidak menemukan tempat. Jika saya tidak parkir di sini, maka saya terlambat. Karena itu, ampunilah kami atas kesalahan kami. Ketika pendeta itu selesai dari gereja dan kemudian dia hendak pulang dan masuk ke mobilnya, maka dia menemukan sebuah catatan yang merupakan balasan dari petugas polisi. Apa yang tertulis di sana? Saya telah mengitari blok ini bertahun-tahun dan ketika saya menemukan pelanggaran Anda dan saya tidak memberikan surat tilang kepada Anda, maka saya bisa kehilangan pekerjaan. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Mungkin kita tersenyum geli melihat apa yang dilakukan pendeta itu.
Pendeta itu berharap mendapatkan pengampunan dari kesalahan yang sengaja dia lakukan hanya karena dia menulis doa Bapa Kami. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan urusan kita dengan Tuhan selesai, dan Tuhan sama sekali tidak akan pernah menjatuhkan penghukuman, Tuhan tidak akan mendisiplin, dan Tuhan tidak akan memberikan surat tilang kepada orang yang sengaja melakukan akan hal ini. Saya berkata, itu mitos yang sangat menyesatkan. Faktanya adalah, jika Anda bertanya apakah Tuhan mengampuni, maka saya berkata, Tuhan jelas mengampuni, sebab Dia kasih adanya bagi kita semuanya. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tuhan tetap memberikan surat tilang kepada kita yang melakukan pelanggaran. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengampuni dosa, tetapi konsekuensi akan menyertai. Percayalah bahwa Tuhan kita cukup bijak untuk mengukur hukuman yang tepat sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsinya kita. Hukuman Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Itu hanya memberikan pelajaran bahwa jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.